selama ini jadi pemikiran juga di Partai Golkar. Jadi sebetulnya ruang yang diberikan kepada perempuan untuk berkiprah ya di jabatan-jabatan politik itu memang tidak ditafsirkan, tidak dimaknai sebagai sesuatu yang seolah-olah taken for granted gitu, sesuatu yang diberikan begitu saja. Tetapi memang harus tetap melalui kompetisi, harus tetap melalui sebuah proses kompetisi. Jadi dia harus berkompetisi juga dengan rekan-rekan ini, sehingga tidak mengabaikan gitu, istilahnya syarat kompetensi ini, karena hanya akan menjadi sebuah proses uji coba kalau misalnya kita memberikan jabatan-jabatan publik itu hanya sekedar untuk memenuhi jatah atau kuota 30% tanpa melalui sebuah proses kompetisi yang memadai. Ya sayang kan itu nanti salah-salah malah yang mengisinya tidak kompeten dari perempuan itu. Jadi bagi Partai Golkar tidak ada masalah dengan sekarang misalnya ada keputusan MK ya yang akan membuat sulit terkondisikan amanat undang-undang ya, undang-undang yang 30% itu. Tetapi karena dari awal kita sudah di-setting untuk pencapaian akses perempuan ini sudah dalam format kompetisi, ya mudah-mudahan saja tetap bisa secara alamiah gitu ya, dan melalui proses kompetisi itu tetap memunculkan kader-kader partai dari perempuan ini bisa. Nah, sebetulnya ini kan baru proses dan ada komitmen untuk membicarakan bersama ini. Jadi sebetulnya begini, ya, kepentingan kenapa harus terjadi komunikasi terus yang intensif, terutama pada saat mengambil kebijakan-kebijakan penting, itu kan sebetulnya kembali kepada tujuannya. Kita ingin membuat konsolidasi atau soliditas di birokrasi. Dan soliditas ini kan harus dicerminkan terlebih dahulu dari komunikasi yang nyambung antara pimpinan daerahnya gitu ya. Ini justru dalam rangka menjaga mengawal konsolidasi itu. Jangan sampai justru kita kepentingannya ingin membuat konsolidasi di birokrasi, tetapi karena tidak terjadi gitu ya ruang yang sama dalam melakukan itu, akhirnya malah jadi potensi diskonsolidasi gitu. Tidak solidnya di birokrasi. Dia terus merasakan bintik-bintik. Kenapa? Bintik-bintik saya melihat warning saya melihat. Oh enggak. Sama ya warning dia. Warning saya pada saat akan diberlakukannya SOTK baru pada saat perubahan APBD yang tatkala seperti saya sampaikan pada September 14 per darat itu merupakan warning awal. Pada saat pemberlakuan SOTK baru kan Wabub sudah diangkat cara yang sangat mencurigakan kan. Itu warning awal bagi kami dari P3. Tadi saya katakan kalau Wabub sebagai representasi partai tidak dilibatkan dalam kemudian bahkan dipandang sebelah mata, sama halnya juga memandang sebelah mata kepada fraksi atau partai secara karenanya warning saya sebenarnya sudah disampaikan kepada beberapa kepala stakeholder ketua masyarakat, terutama di sisi proses. Dan pelibatan itu sudah proses, bukan barang jadi kemudian diacak-acak konflik antara daerah itu yang bukan. Oleh karenanya warning yang saya sampaikan itu sebenarnya terutama dalam hal ini ya sudah disampaikan kalau sampai pada penentuan yang akan dilaksanakan pada bulan Januari tidak dilakukan, maka review ulang itu bisa terjadi. Call-nya tegas dari ketua. Jadi maknanya bukan hanya sekedar saat ini yang ada ini. Berarti kan tidak ini kasuistik lah ini. Kita tidak mau. Ini kan test case-nya. Jadi momentum strategis yang akan menguji sejauh mana gitu ya
semangat koalisi ini bisa dilarutkan dalam momentum penting seperti karena seperti yang berulang-ulang saya katakan, staffing itu bukan cuma soal menentukan orang, semangatnya atau substansinya itu harus menjadi bagian integral dari kehendak kita melakukan konsolidasi birokrasi itu. Nah, kalau sudah namanya semangatnya konsolidasi, di situ kan berbagai nuansanya masuk ya. Ada nuansa politisnya, ada nuansa profesionalnya gitu ya. Dan itu harus dibicarakan tuntas gitu kira-kira. Tidak ya, walaupun secara mekanisme memang ada prosesnya, ada perjakatnya dan sebagainya. Tapi kan pada akhirnya pimpinan yang harus menentukan, dan dalam penentuan itu harus menjadi bagian dari melarutkan ruang koalisi ini. Kira-kira. Fraksi lebih kritis. Jadi bisa yang menambahkan. Sebetulnya pembagian tugas antara bupati dengan wakil bupati itu sudah diproses. Ya. Hanya memang secara resmi momentumnya itu ingin bersamaan dengan SOTK. Karena posisi bupati dan wakil bupati juga menjadi bagian dari SOTK itu kan. Nah, jadi ketika SOTK ini diberlakukan dengan tupoksi yang sudah diurai, ya, maka posisi bupati dan wakil bupati juga harus diurai tupoksinya, gitu kira-kira. Artinya pembagian kewenangannya sudah diproses sekarang. Ya, nanti resminya begitu ya, sama-sama dengan berlakunya SOTK. Baru.